Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang senantiasa kita harapkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tidak keluar kita dari majelis ini terkecuali mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengkaji hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud atau dijuluki Abi Abdurrahman. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhidmah dan melazimi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ini, beliau berkata, "Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu amali ahabbu ilallahi ta'ala?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beginilah keadaan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka ini punya perhatian yang besar kepada amalan-amalan yang menjadikan mereka itu dekat kepada Allah, amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ada yang datang sama Nabi tanya bagaimana caranya masuk ke dalam surga. Ada lagi yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya bagaimana caranya dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan menunjukkan kalau mereka punya perhatian yang besar. Kalau mereka berbuat salah, berbuat dosa, ya mereka bergegas datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka menyesali perbuatan yang dilakukan. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Muhammad dan bertanya, bagaimana caranya saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beginilah keadaan para sahabat-sahabat Nabi. Jadi sebetulnya hadis ini di permulaannya saja sudah memberikan kita nasihat. Apa nasihatnya? Jangan cuma bertanya tentang sesuatu yang sifatnya kepentingan duniawiyah, tapi bertanyalah juga kepada mereka yang mengetahui, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, bagaimana amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Tujuannya apa? Kalau engkau melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka secara otomatis engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau merasa dirinya banyak dosa, datang kepada para ulama, datang kepada orang yang soleh. Tujuannya apa? Cari tahu bagaimana saya bisa dapat ampunan dari Allah.
Jangan-jangan sekian banyak dosa yang saya lakukan, saya sudah istighfar, ternyata istighfar saya belum benar, ternyata selama ini saya belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain permasalahan dunia, kita juga harus memperhatikan permasalahan akhirat. Boleh datang ke orang soleh, minta didoakan supaya kerjaannya berhasil, nggak ada yang ngelarang. Tapi jangan lupa juga pikirkan kepentingan akhirat. Datang kepada orang soleh, minta didoakan agar apa? Dijadikan orang yang lebih taat, dijadikan orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Tanya kepada orang lain bagaimana caranya berhasil di dunia, boleh, tapi jangan lupa juga tanya tentang kepentingan-kepentingan akhirat, karena hidupmu di dunia nggak lebih daripada 40, 50, 60 tahun. Tapi kehidupan di akhirat nanti akan kekal abadi. Jangan sampai hidup di akhirat nanti dalam keadaan yang tidak menyenangkan, wa'iyadzubillah. Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat yang hebat, hafal Quran. Sampai beliau mengatakan apa? Tidak turun satu ayat dalam Al-Quran kecuali saya tahu turunnya di mana, kapan waktunya. Saking melazimi Nabi Muhammad, ahli dalam Al-Quran, sahabatnya Nabi Muhammad, tapi nggak berhenti untuk cari tahu bagaimana agar dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu dia bertanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayu amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka dijawab sama Nabi Muhammad, yang pertama as-salatu ala waktiha, solat pada waktunya. Yang kedua birrul walidain, bakti sama orang tua. Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini simple tapi menjelaskan kepada kita amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal panjenengan kerja di pabrik, pabriknya punya seseorang. Kalau jenengan melakukan sesuatu yang sangat disukai oleh pemilik pabrik, maka pemilik pabrik itu akan cinta kepada jenengan. Jenengan sebagai seorang anak melakukan perbuatan yang dicintai oleh orang tua, maka orang tua pasti tambah cinta kepada panjenengan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Kalau panjenengan mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah, maka imbalannya apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau sudah dicintai oleh Allah, ya hidupnya makmur dunia wal akhirah. Manusia kalau sudah dicintai oleh Allah, kecintaan Allah, wafatnya insya Allah husnul khatimah. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, tempatnya di mana? Ya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berterima kasih sama Abdullah ibnu Mas'ud, karena berkat beliau kita bisa mengetahui amalan-amalan yang dicintai oleh Allah karena pertanyaan yang beliau tanyakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? As-salatu ala waktiha, solat pada waktunya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud solat pada waktunya yaitu solat di awal waktu. Jangan kalau solat di pertengahan waktu tidak dosa. Selagi melakukan sholat itu belum keluar dari waktunya tidak dosa, tapi nggak dapat keutamaannya. Utamanya kapan? Sholat di awal waktu. Ketika seseorang sudah mendengar datang waktu sholat, dengar kumandang azan, maka tidak menunda-nunda sholatnya, melainkan melakukan sholat di awal waktu. Apalagi kalau sholatnya di masjid, sholatnya jamaah itu lebih afdal. Tapi di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang as-salatu ala waktiha, yaitu sholat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Awal waktu itu bukan terus dengar adzan langsung sholat, tapi ada waktu untuk dia bersuci. Kemudian ada waktu untuk seseorang itu pergi ke masjid. Misalnya kalau zaman sekarang masjid adzan asarnya jam 3, maka mungkin bisa 3:4 atau 3:30 diadakan sholat, maka itu di awal waktu. Karena ada waktu sebentar, tujuannya untuk apa? Supaya orang bisa pergi menuju ke masjid, bisa bersuci, maka tidak lama setelah datang waktunya sholat, kemudian mengerjakan sholat, itu yang dimaksud dengan sholat di awal waktu. Karena sholat itu adalah silah. Sholat itu apa? Sholat itu silah. Silah itu apa? Hubungan.
Manusia itu harus terus terhubung dengan Allah. Kalau sholatnya terputus, maka penghubungnya kepada Allah terputus. Sama seperti handphone. Handphone itu butuh apa? Butuh sinyal. Kalau sinyalnya terputus, handphone jenengan bagian tempat nangkep sinyal itu rusak, mau punya pulsa ratusan ribu atau jutaan gak ada manfaatnya. Karena apa? Handphonenya tidak bisa terhubung. Dibuat nelpon gak bisa, dibuat ngontak orang gak bisa, ditelepon gak bisa, dikontak sama orang juga gak bisa. Maka sholat itu adalah sambungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jangan sampai penghubung itu putus. Jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan sholat itu juga menjadi amalan yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi sering berkata kepada Bilal, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Salim bin Abi Al-Ju'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW berkata kepada Bilal apa? Arihna ya Bilal, bahagiakan kami wahai Bilal dengan apa? Kumandangkan azan, datang waktunya sholat, mengerjakan sholat. Dan Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sesuatu yang membahagiakan bagi Nabi Muhammad itu terletak di mana? Di dalam sholat. Jadi kalau mau bahagia sholat. Sholat itu menuntaskan segala masalah. Masalah alam semesta itu cara nuntaskannya dengan sholat. Apalagi cuma masalah pribadi kita yang kecil. Bumi ini kalau gersang, tidak turun hujan, kita butuh hujan. Apa yang kita lakukan? Sholat istisqa. Permasalahan alam semesta saja bisa diatasi dengan sholat, apalagi hanya permasalahan pribadimu yang kecil dan sepele di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak punya utang, gak nemu jalan untuk bayarnya, sholat. Langit itu gak nurunkan hujan, sholat diturunkan sama Allah Ta'ala. Masalah yang besar itu bisa teratasi dengan sholat, apalagi masalah pribadi manusia. Maka ketika manusia punya masalah, caranya untuk mendapatkan jalan keluar dari masalahnya bagaimana? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, karena itu kewajiban seorang muslim. Makanya diibaratkan sholat itu seperti hati. Nabi Muhammad jelaskan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, namanya hati. Kalau baik, sekujur tubuhnya baik. Kalau buruk, sekujur tubuhnya buruk. Hatinya buruk, matanya ya buruk, maksiat. Hatinya buruk, tangannya ya dibuat maksiat. Begitu juga dengan sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, bolong-bolong, gak ngerjakan, ya amalnya yang lainnya juga buruk. Jadi sholat itu kalau tubuh manusia ibarat kepala. Sebagaimana manusia itu nggak bisa hidup tanpa kepala, maka engkau beragama ya harus punya kepala. Harus punya kepala supaya bisa hidup. Dan kepalanya itu apa? Sholat. Yang pertama kali dihisab kata Rasulullah nanti ke seorang hamba ketika meninggal dunia. Ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali ditanya dihisab adalah sholatnya. Maka dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita amalan yang paling dicintai oleh Allah kalau sholatnya wajib. Tapi kalau kau mau dapat nilai plus, pekerjaanmu dicintai oleh Allah, lakukan sholat tepat pada waktunya. Sholat di awal waktu, jangan tunda. Kecuali di waktu-waktu yang memang di situ ada penundaan, seperti kalau musim panas yang luar biasa, dalam fikih itu ada musim panas yang luar biasa, maka justru dianjurkan nunggu agak dingin. Atau di waktu isya kalau disepakati, atau seorang wali pemimpin menyepakati untuk sholat isyanya itu jamnya ditunda, tapi tanpa daripada rukhsah-rukhsah yang ada, tetap lebih afdal sholat dilakukan tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Ketika datang waktu sholat, bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya datang waktu sholat itu godaannya lebih besar. Godaannya mau sholat di awal waktu lebih besar. Buka toko misalnya jadi jam 8 tidak ada pelanggan. Begitu masuk waktu zuhur, hayya ala sholat, pas rame-ramenya toko. Diuji kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau
Ketika tidak masuk waktu sholat, tidak ada masalah. Tapi begitu datang waktunya sholat, ada aja masalah. Motor macet, handphone rusak. Akhirnya kita sibuk, sik tak benda kayak gini sik. Sik ono pelanggan, masuk ditinggal. Nah di situ kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihatnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi apa? Kalau kau sedang memiliki masalah, jangan tunda sholatmu. Ada tidak ada masalah jangan ditunda, apalagi kalau ada masalah, karena yang memberikan jalan keluar bagi setiap masalahmu saat itu sedang memanggil dirimu. Maka penuhi panggilannya supaya apa? Masalahmu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah ngasih rezeki kemudian panjenengan mendahulukan panggilannya, rezekinya dihilangkan sama Allah Ta'ala. Mustahil. Wong rezeki itu Allah bagikan bahkan kepada orang yang gak taat sekalipun. Yang gak taat aja kebagian rezeki, apalagi yang taat memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada orang soleh. Dia itu dagang kaki lima. Jadi pemikiran dia itu pembelajaran buat kita. Pedagang kaki lima. Tapi mungkin karena di pasar itu gak dapat di pinggir jalan. Akhirnya dia tempat dagangannya itu, tempat gelar dagangannya masuk ke kampung. Di kampung itu juga banyak yang dagang. Akhirnya masuk ke gang-gangnya sampai ke tempat yang di situ nggak dilewatin orang. Ada orang asing yang lewat melihat pasar itu sampai akhirnya dia ke pedagang tadi ini. Bingung, kau ini kok dagang di sini kenapa? Ini jalan nggak ada yang lewat, sepi, nggak ada orang. Kok nggak cari tempat yang ramai di sana? Maka dijawab sama si pedagang yang soleh tadi, malaikat maut itu nggak pernah salah alamat kalau nyabut nyawanya orang. Mau sembunyi atau ndelik di kampung yang belusuk seperti apapun tetap ketemon, tetap kepegang. Masa malaikat maut saja nggak pernah salah alamat, masa malaikat yang bawa rezeki dari Allah salah alamat? Saya nggak mungkin, saya nggak yakin kalau malaikat itu bisa salah alamat. Dan ini keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang ada di hadapan kita, kalau ada panggilan Allah, segera tunaikan panggilannya. Dan tidak mungkin engkau ketika menunaikan, mendahulukan panggilan Allah, rezekimu disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang paling afdal apa? As-salatu ala waktiha, solat pada waktunya, yaitu fi awalil waqt, di awal waktu. Dulu ada seorang raja juga diriwayatkan kalau solat di awal waktu, datang ke masjid, solat di awal waktu bersama para makmum yang lainnya. Tapi karena itu pemimpin negara, raja, pada satu hari ada sedikit masalah yang butuh waktu untuk membahasnya. Akhirnya biasanya sholat di awal waktu ini tertunda sebentar, nggak lama, tertunda sebentar. Nah makmumnya nunggu mana ini? Biasanya datang ke sini sudah sholat, kok ini sholat ditunda gara-gara nunggu si raja ini kok nggak turun-turun, kok nggak datang-datang. Maka satu orang yang soleh naik nemuin raja tadi, ditemuin, kemudian dia tanya, wahai raja, saya mau nanya, kira-kira kalau di dunia ini gersang, air kering, nggak ada air, sumur semuanya kering semua. Di sini nggak ada air sama sekali dan manusia hampir mati karena nggak punya minum. Dan ada yang punya air setengah gelas. Kira-kira kau berani beli berapa itu air setengah gelas? Dijawab sama raja tadi, kalau air cuma sisa setengah gelas, daripada saya mati kehausan, saya berani beli air setengah gelas tadi dengan setengah kekayaan saya. Sama orang soleh tadi ditanya lagi, terus kalau setengah air tadi kau minum, karena kau haus, kau beli dengan setengah kekayaanmu, kemudian kau minum. Biasanya orang kalau haus itu kan minumnya cepat-cepat. Nah ketika kau minum kau tersedak. Kalau orang Sulu ngomong keselak, saking cepat-cepat tersedak. Akhirnya cegun gak bisa berhenti. Bahaya, cegun gak bisa berhenti, apa enaknya? Gak ada yang enak-enaknya. Bisa mati orang gara-gara seperti itu. Maka ulama tadi, orang soleh tadi tanya, dan gak ada yang bisa nyembuhkan tersedakmu tadi. Kau terus tersedak sampai gak bisa nafas. Yang bisa ngobati cuma satu orang. Ada satu tabib, ahli pijet, megang langsung hilang. Kira-kira kau berani bayar berapa? Kata raja tadi, setengah kekayaan saya berikan kepada dirinya. Kata orang soleh tadi, berarti kau miskin. Kau beli air setengah gelas dengan setengah kekayaanmu. Dan ketika kau tersedak, kau berikan lagi setengah kekayaanmu untuk orang yang ngobatin kau dari tersedak.
dan kau tidak punya apa-apa. Ketahuilah wahai raja, sampai hari ini Allah berikan air secara gratis. Gak ada sumur yang kering, semuanya makmur. Dan engkau tidak diberi penyakit tersedak atau penyakit apapun oleh Allah. Sampai detik ini kau sehat walafiat. Maka apa yang menjadikan dirimu menunda panggilan Allah subhanahu wa ta'ala? Hari ini kita masih diberikan kenikmatan, hari ini kita dikasih rezeki, dikasih makan sama Allah, dikasih rezeki yang terkadang tidak terduga-duga, maka jangan kecewakan Allah, dahulukan panggilan Allah agar kehidupan kita lebih diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Yang pertama sholat pada waktunya. Yang kedua apa? Thumma ai. Kemudian apa ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian birrul walidain. Bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua ini perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Di ayat yang sama, enggak diputus. Ayat berikutnya enggak, di ayat yang sama Allah berfirman apa? Setelah memerintahkan kita nyembah Allah, jangan menyekutukan Allah, dilanjut wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi ayat perintah berbuat baik kepada kedua orang tua atau barul walidain itu turun di dalam ayat yang sama dengan ayat tauhid. Perintahnya Allah, kita diperintah nyembah Allah, jangan nyekutukan Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah atau birrul walidain. Jadi ini kewajiban. Saking mulianya dan saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua itu, sampai cara bicara seorang anak dengan orang tua itu diatur dalam Al-Quran. Jenengan kalau maos Al-Quran, cara bicara yang diatur itu yang pertama cara bicara dengan Kanjeng Nabi. Dalam Al-Quran Allah mengatur bagaimana seseorang itu bicara dengan Nabi sampai turun ayat la tarfa'u aswatakum fauqa sautan Nabi. Jangan sampai kalian ngangkat suara kalian melebihi daripada suaranya Nabi. Dalam riwayat ketika ayat itu turun, sahabat Abu Bakar As-Siddiq sama sahabat Umar Ibnul Khattab itu terkadang kalau ngomong sama Nabi gak keluar suaranya. Karena takut kalau suaranya lebih tinggi daripada suaranya Nabi, amalnya binasa, amalnya hilang. Karena diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, cara bicara yang diatur sama Allah dalam Al-Qur'an, cara bicaranya anak kepada orang tua. Fala taqul lahuma uff, ngucap sama orang tua saja gak boleh kok. Dosa. Ketika orang tuamu memerintahkan kepada dirimu sesuatu, kau menjawab uff atau kau menjawab itu kau berdosa. Walaupun setelah kau jawab kau lakukan. Apalagi nggak dilakukan. Kau lakukan perintahnya, tapi kau sebelumnya mengucap kepada orang tuamu saja dilarang. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cara berbicaranya apa? Cara berbicara kepada orang tua wala tanharhuma. Jangan kau bentak orang tuamu, jangan kau angkat suaramu melebihi daripada suara orang tuamu. Ngangkat suara di atas suaranya orang tua nggak boleh. Ngomong sama orang tua tanpa tata krama nggak boleh. Ngomong sama orang tua tanpa sopan santun nggak boleh. Bentak orang tua durhaka. Manggil orang tua dengan namanya saja dilarang kok. Harus ada penghormatan. Jadi di sini Allah mengajarkan kepada kita apa? Harus ada pembeda ketika engkau bicara dengan sahabatmu dengan engkau bicara kepada kedua orang tuamu. Mandang orang tua dengan pandangan merendahkan haram, bagian daripada durhaka. Mandang orang tua dengan mata marah, jengkel, nunjukkan kejengkelan, wajahnya ditunjukkan. Kalau dia sedang jengkel sama orang tuanya, pintu surganya Allah ditutup buat anak seperti itu. Yang ada pintu nerakanya Allah yang dibuka. Karena apa? Bikin orang tuanya murka. Kalau dia bikin orang tuanya murka, kemurkaannya Allah terletak dalam kemurkaan kedua orang tua. Ridhonya Allah terletak dalam keridhoan kedua orang tua. Mandang orang tua dengan wajah marah, tidak boleh. Mandang orang tua dengan merendahkan, tidak boleh. Ngangkat suara di hadapan orang tua, nggak boleh. Bicara dengan orang tua seperti engkau bicara dengan sahabatmu juga nggak boleh. Harus ada pembeda bahasa, tata krama, sopan santun yang digunakan ketika seorang anak bicara dengan
dengan kedua orang tuanya. Dan kita diperintahkan dalam Al-Quran apa? Anishkurli, dan bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi perintah dalam ayat itu kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah kata Ibnu Uyainah dengan menjalankan sholat 5 waktu. Dan barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya setiap kali dia selesai sholat, maka dia bersyukur kepada kedua orang tuanya. Jadi setelah sholat jangan lupakan berdoa untuk kedua orang tuamu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau dengan doa yang lain yang panjangkan usianya, berkahi, berikan kesehatan, bagus. Jangan sampai kita lupa mendoakan orang tua. Kata para ulama apa? Salah satu penyebab sempitnya hidup seseorang itu karena lupa mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kepingin hidupnya sempit, jangan doakan orang tua. Sebaliknya, kalau kepingin hidupnya lapang, bahagia, senang, kerjaannya sukses, hidupnya bahagia, doakan kedua orang tua. Maka di situ ada keberkahan. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini penting. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan ada dulu salah seorang sahabat yang datang sama Nabi Muhammad, membaiat Nabi Muhammad untuk hijrah. Dia mau ikut hijrah. Dan dia berkata sama Nabi Muhammad, saya enggak datang kepada dirimu kecuali bikin dua orang tua saya nangis ya Rasulullah. Jadi orang tuanya enggak izinkan, orang tuanya nangis ngelepas anaknya. Tapi dia menunjukkan niatnya tekadnya yang bulat. Jadi walaupun orang tua saya nangis, saya tetap datang ke sini, saya mau baiat, saya mau ikut hijrah. Apa kata Nabi Muhammad? Irja ilaihima. Irja ilaihima, kembali kau kepada mereka berdua, fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Buat mereka berdua tersenyum sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Padahal mau hijrah. Ada lagi yang datang sama Nabi Muhammad mau membaiat untuk ikut jihad perang di jalan Allah. Jihad fisabilillah. Nabi tanya, kau masih punya dua orang tua? Punya ya Rasulullah. Ngizinkan? Tidak. Kalau begitu kembali. Fa'in fa'ala, kalau orang tuamu dua-duanya ngizinkan dirimu pergi. Fajahid, berjihadlah di jalan Allah. Kalau enggak, maka lazimi orang tuamu. Bakti kepada kedua orang tuamu. Berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi ini menunjukkan mulianya atau kedudukan yang luar biasa bab birrul walidain di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka, karena durhaka itu perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, perbuatan dosa itu kalau dilakukan manusia hukumannya nanti dia terima di akhirat. Setiap perbuatan dosa di sini mungkin nggak dapat hukuman. Anda ninggalkan sholat, memang di sini nggak dapat hukuman, tapi nanti di akhirat dihukum. Setiap perbuatan dosa di mana engkau belum bertobat, ya nanti engkau akan mendapatkan jaza, hukuman daripada perbuatan dosa yang kau lakukan. Kecuali durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua itu masih hidup di dunia, hukumannya sudah didatangkan di dunia sama Allah Subhanahu wa taala. Saking bahayanya. Jadi sebelum dia wafat, sebelum nanti di akhirat, hukumannya sudah didahulukan sama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka dari itu jangan kalau mau cari tahu, tidak ada ceritanya atau orang yang berhasil tapi durhaka, tidak ada. Tidak ada orang yang berhasil tapi durhaka. Yang ada apa? Keberhasilan seseorang itu dibaliknya ada amal soleh yang dia lakukan. Biasanya amal solehnya apa? Birrul walidain. Itu orang enggak lulus, sekolahnya cuma SD saja tapi sukses. Sekarang jadi orang yang luar biasa. Apa rahasianya? Oh, baktinya sama orang tua dulu luar biasa. Jadi keberhasilan orang itu dibaktinya sama orang tua. Karena ketika seseorang itu berbakti kepada kedua orang tua, dia sedang taat sama Allah. Karena bakti itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang durhaka tidak ada yang berhasil. Orang yang durhaka tidak ada yang bahagia. Yang ada hidupnya sengsara karena dia mendapatkan hukuman daripada kedurhakaannya kepada kedua orang tua. Wa'iyadu billah. Di dalam Alkitab Al-Futuhat Al-Aliyah disebutkan nasihat para ulama. Dikatakan ihdzar kullal hadzar. Hati-hati. Berhati-hatilah dari apa? Min ugugil walidain, dari durhaka kepada kedua orang tua. Wattahawuni bihaqqihima, dan ngentengkan haknya orang tua. Hati-hati.
Haknya orang lain, haknya sahabat, haknya tetangga, haknya apa didahulukan, tapi haknya orang tua dientengkan. Jadi orang tua minta apa dientengkan, orang tua butuh apa dientengkan. Hati-hati. Karena mengentengkan haknya orang tua atau menyepelekan haknya orang tua itu bagian daripada durhaka kepada kedua orang tua. Wa'lam annaka lan tajziyahuma walau badalta ghayata juhdika fi khidmatika. Ketahuilah wahai anak, kalau kau melayani orang tuamu dengan segenap kemampuanmu atau kau gunakan seluruh hartamu untuk membahagiakan kedua orang tuamu, kau belum bisa membalas jasa mereka berdua. Jadi kepada anak yang mungkin sekarang punya harta berlimpah jadi orang kaya. Kemudian wah bapaknya ibunya minta apa dikasih. Bapak ibunya minta apa dikasih tapi nggak ngasuh. Yang penting uangnya dikasih. Jangan dikira uangmu itu bisa membayar jasanya orang tuamu, tidak bisa. Kau gunakan segenap kemampuanmu untuk melayani orang tuamu dan seluruh hartamu untuk mendapatkan keridhaan orang tuamu, kau masih belum bisa membalas jasanya. Sebagaimana diriwayatkan dulu ada salah seorang anak bawa haji, ibunya digendong. Ibunya haji digendong. Setelah tawaf, Abdullah ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar ibn Khattab ini tanya, itu siapa wanita tua yang kau gendong? Ibu saya wahai ibnu Umar. Apakah saya sudah memenuhi haknya? Apakah saya sudah balas jasanya? Ini haji tak gendong. Tawaf sendiri di musim haji itu capek. Apalagi tawafnya orang ini di masanya Abdullah bin Umar. Mekah masih panasnya seperti apa? Bawahnya belum ada marmer, atasnya mungkin belum tertutup. Ini orang tawaf bawa ibunya digendong. Sudahkah saya membalas jasanya orang tua saya, ibu saya? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Kau tidak mampu melakukan apapun untuk membalas jasa orang tuamu. Kau ganti salah satu daripada rasa sakit yang dialami ibumu dari sekian banyak rasa sakit saat melahirkan dirimu saja nggak mampu. Satu dari rasa sakit, dari sekian rasa sakit saja kau belum bisa balas. Apalagi balas jasa semuanya. Walakinnaka ahsanta. Tapi yang kau lakukan ini baik. Dan perbuatan baik yang sedikit ini yang kau lakukan ini akan diganjar banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berbakti seperti apapun jangan terus merasa kita sudah balas budi orang tua kita. Balas jasanya, nggak bisa. Balas rasa sakitnya satu saja kita nggak mampu. Apalagi balas semuanya. Maka dari itu jangan sampai kita menyakiti orang tua kita, jangan sampai kita bikin sedih orang tua kita, jangan sampai kita jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Wa'iyadzubillah, baik itu bapak, baik itu ibu. Durhaka sama bapak nggak boleh, durhaka sama ibu juga tidak boleh. Dan lakukan segenap cara supaya bisa berbakti. Datangin juga kepada para ulama. Seperti Abdullah bin Mas'ud tanya sama Nabi caranya. Amal apa yang paling dicintai sama Allah? Maka kita kalau mau jadi anak yang berbakti datang kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, tanya bagaimana caranya supaya saya bisa bakti sama orang tua. Karena para ulama menjelaskan bakti birrul walidain itu punya syaratnya ada 3. Seseorang itu nggak dikatakan berbakti sama orang tuanya kecuali persyaratan ini dipenuhi. Yang pertama apa? Mendahulukan keridhaan orang tua ketimbang keridhaan siapapun manusia di muka bumi ini. Mendahulukan keridhaan orang tua ketimbang keridhaan siapapun. Ketimbang keridhaan istrimu, ketimbang keridhaan anakmu, ketimbang keridhaan bosmu, majikanmu atau siapapun yang kau miliki. Ridhonya orang tua harus didahulukan ketimbang ridhonya siapapun. Dahulukan keridhaannya orang tua, itu berbakti. Yang kedua taat. Taat sama perintahnya orang tua, taat sama larangannya orang tua. Kecuali kalau perintahnya mengandung unsur perbuatan maksiat. Kau diperintahkan, dalam perintahnya itu melanggar hukumnya Allah Ta'ala. Maka kau gak boleh ikutin perintahnya. Tapi bukan berarti kau boleh kurang ajar sama orang tuamu. Walaupun kau tidak mau melakukan, tapi tolaklah dengan cara yang baik. Dan bukan berarti kalau orang tuamu merintahkan dirimu bermaksiat kau boleh ninggalkan orang tuamu. Tidak boleh. Mutus tali silaturahmi sama orang tua itu tidak diizinkan. Bahkan kalau orang tuamu musyrik, orang tuamu bukan muslim, kau tetap diwajibkan melayani orang tuamu.
Beda agama. Wah itu bapak saya sama ibu saya bukan muslim. Ngapain? Saya putus hubungan aja. Dia tidak nyembah Allah Ta'ala, tidak boleh. Tetap kau harus melayani orang tuamu. Agama Islam ini hebat. Orang tuanya nggak seagama saja, anaknya tetap wajib untuk melayani dan berbuat baik sama orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya seagama. Sudah lebih pasti ditekankan. Jadi tidak ada alasan seorang anak itu memutus hubungan dengan orang tuanya, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan ketika engkau diperintahkan untuk berbuat maksiat, jangan kerjakan perintahnya, tapi bukan berarti kau boleh mencemooh atau boleh kurang ajar atau boleh memutus hubunganmu dengan orang tua, tidak boleh. Tetap diwajibkan engkau melayani dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama dahulukan keridhaan orang tua. Yang kedua taat sama perintahnya orang tua. Yang ketiga apa? Yang ketiga nih ayat dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Kata para ulama, ihsan itu bukan cuma sekedar melakukan tanggung jawabmu sebagai seorang anak. Ihsan itu melakukan sesuatu di atas tanggung jawabmu. Berarti di sini kita sebagai seorang anak diperintahkan untuk apa? Untuk memperhatikan orang tuanya lebih. Jadi ihsan itu bukan hanya melakukan tanggung jawabnya, tapi melakukan sesuatu di atas tanggung jawabnya. Nafkahi orang tua hukumnya wajib. Kalau kau nafkahin orang tuamu, kau masih belum dikatakan ihsan. Karena apa? Kau hanya sekedar melakukan tanggung jawabmu. Orang tuamu minta sesuatu kau penuhin, itu tanggung jawabmu. Belum masuk dalam kategori ihsan. Ihsan itu melakukan sesuatu untuk orang tua di atas tanggung jawabnya. Berarti seperti apa? Apa yang kau lihat pada orang tuamu itu diinginkan sama orang tua belum minta kau sudah berikan. Jadi seorang anak harus pandai-pandai memperhatikan apa yang diinginkan oleh orang tua. Belum diucapkan berarti belum jadi tanggung jawabmu, belum jadi kewajibanmu, tapi kau sudah memberikannya. Maka itu yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu bukan hanya menunaikan haknya orang tua. Kalau menunaikan haknya orang tua itu kewajiban. Orang tuamu tidak bisa cari nafkah sendiri, ya kau nafkahin itu wajib. Tapi itu belum ihsan. Ihsan kau melakukan di atas daripada kewajibanmu. Abdullah ibnu Mas'ud ini punya ibunya diriwayatkan dulu malam-malam minta minum. Ngambilkan minum orang tua kalau zaman sekarang gampang ya. Gampang pun masih banyak yang tidak kerjakan. Masih merasa keberatan. Di zaman Abdullah bin Mas'ud ngambilkan minum bukan sesuatu yang gampang. Kalau sekarang ibu kita minta minum, buka kamar, depan kamar ada kulkas, ada dispenser, ya, ada tempat air. Zaman dulu orang di rumah nggak punya air. Gak usah zaman 1400 tahun yang lalu. Di sini bapak-bapak kalau yang usianya 60-70 tahun yang lalu, zaman beliau masih kecil, cari air dalam rumah juga susah. Kalau mau air harus pergi dulu ke sana nyari. Ibunya Abdullah bin Mas'ud ini bangun di malam hari haus minta air sama anaknya. Keluar Abdullah bin Mas'ud. Malam ngantuk, capek, masih tidur. Ibunya minta air keluar. Kalau sekarang keluar rumah tidak bahaya. Kalau dulu keluar rumah ada binatang, buas, hewan buas. Keluar ngambilkan minum sama ibunya. Balik sampai ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud dapetin apa? Ibunya sudah tidur. Kalau dia letakkan air di sebelah ibunya, kewajibannya selesai. Tapi sahabatnya Nabi nggak mau cuma sekedar melakukan kewajibannya. Itu air dipegang, ditunggu sampai ibunya bangun. Karena ingin mendapatkan pahala apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Nah ini baktinya orang-orang yang soleh kepada orang tuanya. Jadi yang pertama syaratnya untuk birrul walidain apa? Mendahulukan keridhaan Allah. Kemudian yang kedua taat sama orang tua. Yang ketiga melakukan di atas kewajibannya. Berbuat baik kepada kedua orang tua bukan hanya sekedar melakukan kewajiban, tapi di atas daripada kewajibannya. Kewajiban itu kan gak harus uang. Tapi terkadang mungkin panjenengan ngelihat orang tua jenengan kepingin, terus nampak jenengan baca, orang tua saya itu kepinginnya saya itu tiap hari ke rumahnya. Oh ya sudah, lakukan tiap hari ke rumahnya.
Karena terkadang orang tua itu tidak mau bebani anaknya. Anaknya itu kecintaannya. Yang namanya orang tua saking cintanya sama anaknya, dia rela mengorbankan apa yang dia sukai demi anaknya. Dia mau ngomong, nak, mbokku saben dina nang omahe ibu. Mbok awakmu ki bendino mrene, ndak tega. Takut anaknya terbebani, takut anaknya nanti susah. Maka ndak diucapkan. Sebagai anak yang baik harus pintar-pintar memperhatikan keinginan orang tuanya. Dia nggak ngucap, dia belum ngucap, anak sudah memberikan apa yang diinginkan oleh orang tua. Itu yang disebut dengan wabil walidaini ihsana. Kemudian bagi seorang laki-laki, jadi kesyarat pertama ini biasa godaannya besar bagi laki-laki. Mendahulukan keridhaan orang tua ketimbang keridhaan istrinya, anaknya dan siapapun. Jangan sampai engkau lebih mendahulukan keridhaan istrimu ketimbang keridhaan orang tua. Berapa banyak justru anak yang malah ngusir orang tuanya karena istri. Berapa banyak orang itu yang mendahulukan keridhaan orang lain ketimbang orang tuanya. Itu yang seperti itu akan menyesal di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh mendahulukan keridhaan orang lain ketimbang keridhaan orang tua. Orang tua tetap nomor satu. Jangan kalau sama sahabat kita mati-matian bantu, tapi sama orang tua tidak. Ini orang yang seperti ini orang yang punya penyakit. Sama orang lain dia berusaha mencari ridhonya, sama orang tua dia tidak berusaha. Jadi dahulukan keridhaan orang tua. Seperti kisahnya orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW yang gak diridhoin sama ibunya, walaupun sanad dalam kisah tersebut dhaif, namun kita lihat sampai mau meninggal dunia gak bisa ngucap la ilaha illallah. Gak bisa ngucap la ilaha illallah. Padahal hidup di zamannya Nabi Muhammad, muslim. Nabi perintahkan sahabatnya ke sana, ditalkin, dituntun ngucap la ilaha illallah, gak bisa. Nabi tanya, masih punya orang tua? Punya. Ditanya orang tuanya, ternyata anak ini lebih mendahulukan istrinya ketimbang orang tuanya. Apa kata Nabi Muhammad? Yang menghijab lisannya gak bisa ngucap la ilaha illallah karena murkanya ibunya. Ketika ibunya sudah meridhai, memaafkan kesalahan anaknya, maka anaknya bisa ngucap la ilaha illallah sampai akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi bersyukur, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Puji syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan orang ini dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati ibunya enggak ridho, gimana mau dapat ridhonya Allah? Karena keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Kalau anak itu wafat dalam keadaan orang tua murka, wa'iyadzubillah. Maka jangan pernah bikin orang tua itu marah, jangan bikin orang tua murka, tapi berusaha bikin orang tua selalu ridha kepada dirimu. Bahagiakan, senangkan, taati supaya orang tuamu meridhai dirimu. Para ulama ngasih alternatif atau cara, tips bagaimana caranya seorang anak bisa berbakti. Yang pertama, tahu dulu keutamaannya berbakti. Baca hadis-hadisnya Nabi yang menjelaskan tentang birrul walidain itu apa? Oh, birrul walidain itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Berarti kalau saya ngerjakan ini saya dicintai sama Allah. Nah itu nyemangatin kita. Birrul walidain itu manfaatnya apa? Birrul walidain manfaatnya bisa masukkan saya ke dalam surga. Karena dalam hadis Nabi Muhammad pernah bersabda, rahimah anfuh, thumma rahimah anfuh. Sungguh hina, kata Nabi Muhammad. Para sahabat tanya, siapa yang hina ya Rasulullah? Yang dapetin orang tuanya di masa tua. Dua-duanya atau salah satu daripada mereka, tapi dia wafat dalam keadaan, tapi dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, matinya masuk neraka, maka dia rugi, dia hina. Karena apa? Karena kalau dia dapetin orang tuanya di masa tua, dia diberi kesempatan sama Allah untuk melayani, untuk bakti. Berarti bakti manfaatnya apa? Masukkan dirinya ke dalam surganya Allah. Sama Allah dikasih kesempatan, orang tuanya tua, dia masih ngalamin masa tua orang tuanya, satu atau dua-duanya, malah matinya masuk neraka. Berarti dia nyia-nyiakan orang tuanya, nggak ngerawat orang tuanya, nggak bakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia bakti, dia ngerawat, dia jadi anak yang birrul walidain, ya janjinya Allah apa? Orang tersebut diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh itu manfaatnya kalau saya birrul walidain. Berarti saya mau birrul walidain biar dimasukkan dalam surganya Allah. Nah, tahu keutamaannya birrul walidain itu menyemangati kita untuk bakti. Yang kedua, baca juga dan kaji apa bahayanya anak yang durhaka. Durhaka bikin sempit kehidupan. Durhaka dihukum di dunia sebelum di akhirat. Baca supaya apa? Kita takut untuk durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, baca riwayatnya orang-orang yang soleh. Riwayatnya orang-orang yang berhasil dunia dan akhirat. Bagaimana mereka berhasil berkat birrul walidain. Supaya apa? Motivasi.
Duduk sama orang soleh, dengarkan. Dengarkan buah daripada hasil perjuangannya. Orang-orang soleh ini kan berjuang untuk berbakti sama orang tua, akhirnya jadi orang-orang mulia. Karena mendengarkan kisahnya orang soleh itu memberikan motivasi bagi diri kita. Lihat bagaimana Ibnu Mas'ud. Lihat bagaimana Uwais Al-Qarani yang dapat kemuliaan dari Allah karena apa? Baktinya sama ibunya. Lihat bagaimana baktinya para ulama kepada orang tuanya. Penyusun Maulid Simtud Durar itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Beliau pernah berkata, selagi ibu saya masih hidup, saya tidak pernah nganggap harta milik saya itu punya saya, punya ibu saya semuanya. Dan andai saja saya dibawa ke pasar sama ibu saya dan ibu saya berkata di pasar kalau saya itu budaknya dan saya dijual sama ibu saya sebagai seorang budak, maka saya nggak akan mengingkarinya. Karena tahu kalau ibunya ridho, Allah ridho. Nah itu kita baca bagaimana orang-orang soleh mereka berbakti sama orang tuanya supaya kita terdorong, termotivasi untuk bakti sama orang tua. Ada orang yang soleh dipanggil sama ibunya dari jauh. Dipanggil namanya, nak, karena dia dari jauh akhirnya jawabnya dengan suaranya keras. Supaya ibunya dengar, iya bu. Setelah dia jawab dia keinget dengan ayat Al-Quran. Wala tanharhuma, jangan angkat suaramu di hadapan orang tua. Jangan bentak orang tuamu. Dia niatnya ngangkat suara bukan mau kurang ajar. Tapi supaya ibunya dengar kalau dia jawab panggilannya. Saking takutnya 2 budak dia merdekakan supaya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kita hari ini berapa banyak suara yang kita angkat di hadapan orang tua? Berapa banyak kita mungkin bentak orang tua kita? Nah ini semua yang jadikan hidup kita tidak berkah. Karena kalau orang tua tersakiti apalagi sampai nangis, wa iyadzubillah. Yang ada kita masuk tergolong orang yang uguk, nggak diterima amal ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Maka jangan sampai masuk ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah, yaitu ugugul walidain. Tapi bakti sama orang tua, layanin orang tua sampai dalam hukum, dalam syariat itu kalau orang ibumu manggil dan engkau dalam keadaan sholat wajib, sholat fardu, percepat sholatnya. Dan angkat sedikit suaramu supaya ibumu tahu kau sedang sholat. Allahu Akbar. Kasih isyarat dan percepat sholatnya. Jangan lama-lama. Karena kau dipanggil sama ibumu. Kalau sholat sunnah yang kau lakukan kau dipanggil sama ibumu. Kalau ibumu itu orang yang gak sabaran. Kalau manggil dirimu kau gak jawab marah. Batalkan sholatnya. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau ibumu bukan orang yang pemarah. Misalnya dia mau nunggu sebentar. Ya percepat sholat sunnahmu kemudian datang kepada ibumu. Tapi kalau kau tahu ibuku kan nyeluk nesu. Nah aku orang jawab, tidak cepat-cepat ke sana ibuku nesu. Maka kalau sholat sunnah, batalkan sholatnya. Karena memenuhi panggilannya orang tua wajib. Sholatmu itu sholat sunnah. Setelah kau datangin ibumu, baru lakukan lagi sholat sunnah yang kau lakukan. Sampai seperti itu syariat mengatur. Jadi jangan sepelekan urusan birrul walidain atau bakti sama orang tua. Baca riwayat-riwayat bagaimana mereka orang-orang yang soleh bakti sama orang tua. Baca keutamaannya berbakti. Baca bagaimana bahayanya uququl walidain. Kemudian sadari kalau orang tua itu nikmat. Karena manusia itu kadang kalau kenikmatan di depan mata lupa. Tidak sadar kalau itu nikmat. Makanya Nabi memberikan sunnah kepada kita. Sunnahnya dari Nabi Muhammad apa? Kalau ada orang sakit dijenguk. Selain kau dapat pahala jenguk orang sakit, tujuannya apa? Nyadarkan diri kita kalau sehat itu nikmat. Kadang kita tidak sadar, ketika kita sehat kita nggak pernah sadar kalau kesehatan itu nikmat. Akhirnya syukur atas kenikmatan sehat walafiat nggak pernah. Makanya kalau ada orang sakit datang jenguk supaya apa? Sadar kalau kesehatan dari Allah itu nikmat yang besar. Kadang kita kalau masuk jenguk orang sakit itu pakai alat, pakai inkubator atau dalam inkubator atau pakai apa yang alat pernapasan. Kan kita akhirnya sadar, ya Allah alhamdulillah kalau tesih diparingi kesehatan. Ya Allah ini mau nafas saja harus beli oksigen harganya jutaan. Mau nafas saja kesusahan sampai hari ini saya masih diberikan sehat. Akhirnya nyadar kalau sehat itu nikmat.
Kalau ada orang meninggal dunia disunahkan kita makamkan. Ada orang meninggal dunia disunahkan kita ngantarkan jenazah. Kita disunahkan juga untuk ziarah ke kubur. Tujuannya apa? Ngeleng ke menungso kalau suatu saat engkau juga akan wafat. Hari ini kau bawa tandu saudaramu, suatu saat yang berada di tandu itu dirimu. Kau nggak kekal hidup di dunia. Zurul kubur, berziarahlah ke kubur, kata Nabi, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah itu akan mengingatkan kita akan kehidupan di akhirat. Kita akan mati. Manusia itu tempatnya lupa. Maka dari itu sadari kalau yang ada di sekeliling kita itu nikmat. Dan sadari kalau orang tua itu adalah kenikmatan besar yang Allah Ta'ala berikan kepada dirimu. Kalau tidak nyadar kalau orang tua itu bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya nanti kita sadarnya ketika orang tua itu sudah tidak ada. Baru kita gelo, baru kita nyesel, baru kita nangis karena semasa hidupnya kita nggak sempat berbakti kepada kedua orang tua. Sadari dan ingat-ingat jasanya orang tua. Karena orang itu kalau nggak ingat-ingat jasanya, akhirnya nganggap itu orang biasa. Apalagi kalau mungkin orang tuanya bikin dia tersinggung, akhirnya marah sama orang tua, bahaya. Kita diperintahkan untuk sabar ketika orang tua kita nggak sependapat dengan kita atau perbuatannya nyakitkan diri kita, sabar. Tidak boleh bentak, tidak boleh berbuat sesuatu. Dan ingat-ingat kebaikannya. Dulu dia lebih sabar dengan perbuatan buruk yang kau lakukan. Kau bangun jam 2 malam berak, kau bangun jam 2 malam kencing, kau nangis. Dia tidak pernah marah. Masa ketika orang tua kita susah sekarang di masa tuanya berbuat sesuatu yang mungkin kita nggak suka terus kita marah. Padahal dia tidak pernah marah saat kau melakukan sesuatu yang mereka tidak sukai. Mereka tidak pernah marah. Nah, anak zaman sekarang itu harus banyak memikirkan hal yang seperti itu. Cintanya orang tua sama anaknya. Hari ini kalau kita tanya sama orang tua kita yang mungkin kita sudah umur 30-40 tahun ya. Tanya sama orang tua. Walaupun kita sudah jauh seusia 30-40 tahun ini. Orang tua masih ingat dengan detail apa yang bersangkutan dengan anaknya. Kalau tidak percaya pulang tanya sama bapak sama ibu yang masih punya bapak sama ibu. Bu, pak, makanan kesukaan saya itu apa sih? Ibu akan menjawab dengan detail. Kowe iki ken biyen doyane iki. Tidak ada yang dilupakan sama ibu. Karena apa? Cintanya seorang ibu kepada anaknya. Tanya sama bapak, bahkan bapak itu sampai harga-harganya hafal. Yang kau sukai dulu es krim mereknya ini harganya sekian. Makanan ini kau sukanya ini harganya sekian, gak ada yang dilupakan. Tapi tanya sama diri kita, tahu gak kita makanan kesukaan orang tua kita? Mungkin kita gak tahu. Tapi orang tua kita tahu detail tentang kita. Kita sebaliknya gak tahu apa-apa tentang orang tua kita, tapi di situ kita ngaku cinta. Maka sadari kalau orang tua itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada dirimu. Gunakan kenikmatan tersebut, jaga kenikmatan tersebut agar kau bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur salaman, cium tangan. Jangan nanti rindu ketika orang tua sudah meninggal dunia, kau tidak dapetin lagi tangan yang biasa kau cium. Maka jangan disepelekan hal-hal yang seperti itu. Suatu saat, saya malas cium tangan. Nanti kau akan merindukan itu sampai nangis, sampai mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak bisa balik. Mumpung saat ini masih ada, gunakan kesempatan, upayamu sebesarnya lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua atau birrul walidain. Karena hidup ini hutang dan bayar hutang. Kau bakti, maka nanti akan dibayar sama Allah anak-anakmu berbakti kepada dirimu. Kau durhaka, hutang, nanti dibayar sama Allah Ta'ala anak-anakmu durhaka kepada dirimu. Hidup ini cuma dua hal. Apa yang kau lakukan kembali kepada dirimu. Kau bakti sama orang tuamu, birru abaukum, baktilah kepada orang tua kalian, tabarrukum abnaukum, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi dengan berbakti kepada kedua orang tua, nanti anak-anaknya akan dijadikan berbakti kepada dirinya. Kemudian yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rela mengorbankan apapun demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rela kehilangan hartanya, bahkan nyawanya sekalipun, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita kerjakan
berarti kita sedang melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imbalannya apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan dijadikan pula insya Allah anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan usia orang tua kita, diberikan kesehatan, sehat wal afiyah. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, berkat anak-anaknya hadir ke majelis ini, semoga orang tuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada permohonan doa untuk Kiai Haji Masalah Asy'ari yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada beliau, syifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama, dan juga doa kesembuhan bagi saudara kita Astuti Aulia Lestari Fattabila, dan juga Aiska Latisha Meka binti Ahmad Mudzakir, dan juga Kintan Istighfarin, dan juga Ibu Wahyuni, dan siapapun di antara kita dan orang-orang tua kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, kesehatan yang menjadikan mereka lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah, wa ala manawa masyayikhuna an nadhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Dan kita berdoa juga semoga virus yang sedang melanda negara kita ini dan juga negara-negara yang lain, insya Allah berkat majelis dzikir, majelis taklim ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga semua kita dan keluarga kita dari berbagai macam musibah dan bencana dan virus dan penyakit yang ada, dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.